Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Sama seperti sebelumnya, kita masih mempelajari materi di tema 3 subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran pertama dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua ini kalian akan mempelajari materi bahasa Indonesia sama seperti sebelumnya, masih menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, kemudian PJOK mengenai kombinasi gerak dasar lokomotor dan PPKN mengenai keberagaman karakteristik individu di dalam lingkungan sekitar. Oke, kita masuk ke dalam dongeng yang berjudul Kisah Sang Musang dan Tikus Tua. Di sebuah perkebunan tinggallah seekor musang yang cerdik dan tangkas dalam berburu. Bahkan jarang sekali ketika dia berburu tikus, musang itu kehilangan buruannya. Kemampuannya yang luar biasa itu membuat para tikus takut keluar dari sarangnya. Mereka selalu mencari makanan tidak jauh dari sarangnya. Karena jika mereka keluar jauh dari sarangnya, musang itu selalu bersiap dengan cakar dan giginya yang tajam. Namun, karena para tikus ini jarang sekali keluar dari sarangnya, sang musang harus mencari cara agar dia dapat mengangkat tikus-tikus itu. Suatu hari, sang musang pergi ke arah sarang sang tikus-tikus itu. Kemudian, dia menggeletakkan dirinya seolah-olah dia telah mati. Awalnya, tikus-tikus itu takut dengan kehadiran sang musang yang berada dekat dengan sarangnya. Namun, lama-kelamaan, salah satu tikus keluar memeriksa sang musang. Dia mencoba mendekati sang musang dan mengendus-endus sambil menaiki tubuh sang musang. Tikus itu pun berpikir bahwa sang musang telah mati, dan kemudian dia memanggil saudara-saudaranya untuk keluar. Kini, satu persatu saudara-saudara sang musang keluar melihat sang musang yang tergeletak itu. Sang musang pun menggunakan telinganya yang tajam untuk mendengarkan tikus-tikus itu. Setelah beberapa saat, sang musang mengetahui bahwa sebagian besar tikus itu sudah keluar dari dalam lubangnya. Sekejap, sang musang pun bangun lalu menyambar tikus-tikus itu. Tikus-tikus pun kaget. Berlarian memasuki sarangnya dan beberapa tikus telah ditangkap oleh sang musang. Setelah mengalami kejadian itu, para tikus sangat berhati-hati dengan sang musang. Kini mereka harus mencari cara. Bagaimana caranya untuk menghindari musang yang cerdik itu? Musang pun kini mencari cara lain untuk menangkap para tikus itu. Karena sang musang sadar bahwa ia tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk menangkap para tikus. Kini, sang musang menggali sebuah lubang yang besar dan sedikit dalam, di mana lubang itu hanya memiliki satu lubang, dan sang musang pun mencari makanan tikus. Kemudian, ia masukkan ke dalam lubang yang telah ia gali. Lalu, dia menunggu dan bersembunyi di balik pohon. Setelah selesai, kini para tikus mencium bau makanan yang enak. Kemudian, mereka keluar mencari bau yang enak itu. Akhirnya, mereka melihat tumpukan makanan di sebuah lubang. Tanpa berpikir panjang, mereka pun masuk ke dalam lubang itu dan memakan makanan di lubang itu hingga kekenyangan. Namun, salah satu dari tikus itu
telah berpengalaman menghadapi tipu daya sang musang. Dan ia berkata, "Hati-hati, mungkin ini adalah jebakan yang dibuat oleh sang musang." Namun, mereka pun tidak memperdulikan peringatannya. Sang tikus sangat khawatir dengan para tikus yang masuk lubang itu. Dan benar, apa yang dikatakan oleh sang tikus berpengalaman itu, bahwa sang musang pun keluar dari balik pohon sambil berlari menuju lubang itu dan menerkam beberapa tikus. Seharusnya kau mendengarkan kata-kata tikus tua berpengalaman itu. Dia sangat bijak memberikan peringatan kepada kalian, namun kalian tidak mendengarkannya. Itu dia cerita dari sang musang dan sang tikus. Kemudian berdasarkan dongeng yang telah dibaca, kalian harus menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng sang musang dan sang tikus? Untuk soal nomor 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Untuk soal nomor 3, bagaimanakah watak dari sang musang dan tikus tua dalam dongeng tersebut? Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui watak dari sang musang dan sang tikus, apakah kedua tokoh tersebut memiliki watak yang sama? Tentu berbeda. Nah, begitu pula dengan yang namanya manusia. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda pula. Nah, karakteristik individu merupakan sifat atau watak yang khas yang dimiliki seseorang. Nah, ini bisa kalian tinjau dari sifat, watak, ataupun kelakuan. Lalu, apabila setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, bagaimana sih cara menghadapi perbedaan karakteristik antar teman? Jadi, terdapat beberapa sikap dalam menghadapi perbedaan. Yang pertama, kita harus menerima perbedaan tersebut sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman. Yang keempat, kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang lain. Dan yang kelima, kita harus bersikap dan bertutur kata yang sopan dalam bergaul. Kira-kira apa sih yang akan terjadi jika kita tidak menghormati dan menghargai perbedaan antar teman? Yap, benar, permusuhan atau perpecahan. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan merupakan salah satu bentuk pengamalan dari butir Pancasila, di mana itu merupakan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlu diingat ya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus saling menghargai satu sama lain. Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Oleh sebab itu, cara kita mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Yuk, sekarang kalian sebutkan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh 5 temanmu. Nah, jangan lupa ya, tuliskan juga bagaimana sikapmu dalam menghadapi perbedaan karakteristik pada temanmu itu. Kalian boleh menuliskan jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Oke, jika sebelumnya kalian mempelajari tentang perbedaan karakteristik pada manusia,
perlu kalian ketahui bahwa hewan juga memiliki perbedaan, yang salah satunya adalah cara bergeraknya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari gerak loncat pada hewan. Nah, loncat ini merupakan gerakan berpindah badan dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Gerakan ini diawali dengan tolakan kaki ke lantai sehingga mendorong tubuh hewan terangkat ke atas dan diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki. Tahukah kamu hewan yang suka meloncat? Ya, ada katak, kemudian ada kanguru, dan ada pula kelinci. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari gerakan meloncat dengan tolakan kedua kaki. Yang pertama, sikap awal harus berjongkok. Kemudian, kedua tangan kalian memegang kepala. Selanjutnya, kedua kaki dilebarkan selebar bahu dan badan membungkuk. Kemudian, pada hitungan ketiga, tolakan kedua kaki kalian ke lantai. Dan yang terakhir, saat mendarat, posisi kaki kalian berada pada tempat yang sama. Selain lompatan dengan tolakan kedua kaki, terdapat lompatan juga dengan memutar badan. Nah, melompat jenis ini merupakan cara melompat dengan posisi biasa. Akan tetapi, posisi tubuh berbalik pada saat waktu jatuh kembali ke tanah. Nah, dengan demikian, ketika berada di udara, terdapat gerakan memutar badan. Lalu, apa saja sih langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, badan berdiri tegak. Langkah yang kedua, kepalkan kedua tangan kalian dan simpan di pinggang. Yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakan kaki kalian hingga badan terangkat ke atas. Yang keempat, ketika badan mulai terangkat, putarlah badan ke kiri atau ke kanan. Kemudian, pendaratan bertumpu pada kedua kaki, dan yang terakhir, lakukan dengan hati-hati. Kemudian terdapat gerakan meloncat dan melompat pada sebuah tali. Nah, ini dilakukan dengan cara memutar tali dari belakang ke atas, ke depan, ke bawah, ke belakang, hingga seterusnya. Lalu, loncatlah kalian ketika tali hendak menyentuh kaki ke lantai. Lakukan sampai kalian dapat melakukannya dengan benar, dan kebalah tali kalian putar ke arah belakang atau sebaliknya. Kemudian, bagaimana meloncat dan melompat tali jika dilakukan secara bergu? Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa terdapat 2 orang yang harus memegang ujung tali. Kemudian teman yang lain berbaris di samping kanan dan kiri. Yang kedua, putarlah tali secara perlahan. Kemudian, satu persatu anak mencoba masuk ke dalam putaran tali. Dan yang terakhir, cobalah kalian dengan 2 atau 3 teman melompat secara bersama-sama. Baik, jika kalian sudah belajar mengenai gerakan meloncat dan melompat, yuk kita jawab ketiga pertanyaan yang tersedia ini. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan meloncat? Soal yang kedua, sebutkan binatang apa saja yang dapat bergerak dengan melompat. Soal yang ketiga, apa perbedaan
gerakan melompat berputar, dan melompat biasa. Oke, cukup sekian pembelajaran kita di hari ini. Sampai berjumpa lagi kita pada pembelajaran ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.